Selamat, perjanjian 7 tahunmu tinggal 3 hari lagi. Kamu akan segera pulang ke rumah. Shen sini. Sekarang, yang selalu kamu inginkan. Mantan suamimu, Xiao Jing, juga sudah kembali. Aku juga harus pergi. Jam 10 di gedung Kaisar. Kamu tahu akibatnya jika terlambat. Kak X Aini, Kak Jing sudah kembali, kan? Kamu akan segera bercerai dengan Su Jiasheng. Aku dan Su Jiasheng tidak pernah menikah secara resmi. Kalau bukan karena dulu, Xiao Jing meninggalkanku. Aku terlalu sedih. Dia tidak mungkin bisa mengambil kesempatan ini. Dia melakukan segalanya untuk menyenangkan aku dan ibu. Dia bisa melakukan apa saja. Pria seperti itu paling tidak dihormati. Aku juga tidak akan memanggilnya ayah. Niat pria itu untuk hidup enak. Sudah jelas terlihat oleh kalian. Tapi apakah si Su ini benar-benar selalu mengabulkan permintaan? Tentu saja, reputasi Su Jiasheng sudah terkenal. Bahkan jika dia datang sendiri, dia akan merangkak dan menyembah. Tidak percaya? Tunggu dan lihat. Maaf, aku terlambat. Jam 10:05. Su Jiasheng, kamu menganggap perkataanku sebagai angin lalu? Jalanan agak macet. Kenapa kamu tidak berangkat 2 jam sebelumnya? Waktu ibu juga bisa kamu sia-siakan? Aduh King, jangan terlalu keras. Dia sudah menjadi pembantumu selama 7 tahun. Benar, meskipun dia hanya pengganti yang buruk. Tapi masih bisa digunakan, kan? Ayo Kak Su, minum segelas ini sebagai permintaan maaf. Maaf, aku alergi alkohol dan nanti harus menyetir. Aduh, alergi. Kak Sinyi, pria di rumahmu benar-benar mulia ya. Bukan teman, sudah merangkak seperti ini, minum segelas saja kenapa? Lagi pula, jika kamu membuat Sinyi tidak senang, bukankah kamu sendiri yang akan menderita di rumah? Sudah kubilang aku alergi alkohol. Lucu sekali, pria dewasa alergi alkohol, menurutku. Kamu hanya tidak mau minum. Kalau disuruh minum ya minum, segelas saja. Jangan sok suci minum. Kamu juga harus minum. Mama, lihat dia. Lihat nggak? King juga marah. Kalau kamu nggak minum, kami nggak akan pernah memaafkanmu. Enggak, bukan selamanya. Cuma tinggal 3 hari. Waktunya habis, aku akan pergi sendiri. Apa? Lihat, gimana kata-kataku. Cuma perlu Sinyi Jie dan King bicara. Dia langsung nurut. Beneran kayak anjing. Lihat dia menjilat, senang banget. Apa 3 hari akan pergi? Tahu Xiao Jing akan balik. Cuma marah sama aku aja. Bisa pulangkan. Halusinasi ya. Aku kan bukan Xiao Jing. Shen sini mana mungkin. Khawatir karena aku pingsan. Nggak apa-apa. Xiao Jing, aku nggak marah sama kamu. X ini, 7 tahun ini, aku terpaksa meninggalkan kalian. Tapi aku selalu memikirkanmu. Aku bersumpah. Aku nggak akan keluar negeri lagi. Beneran halusinasi. Dia cuma memikirkan Xiao Jing. Tia, Kamu. Sini. Xiao Jing akan tinggal di sini. Kamu siapkan barang-barangnya. Ngapain diam aja? Dia ayah kandungku. Kamu cuma orang luar. Nggak akan nolakkan. Ngomong-ngomong, mulai hari ini, kamu pindah ke kamar pembantu. Xiao Jing kerja. Nggak suka diganggu. Nggak kayak kamu, cuma perlu di rumah aja. Oke. Ayahku lapar. Dia suka makan Buddha jumps over the wall dan Wensi tofu. Kalau dalam 10 menit nggak selesai, kamu nggak bisa tinggal di kamar pembantu lagi. Ayah, kita sama mama, foto keluarga yuk. Kita belum punya foto keluarga. Dia bukan ayahmu. Panggil Paman Su. Tapi aku tidak kenal ayah yang kamu bilang itu. Aku mau bersama ayah Su selamanya.
Tidak apa-apa. Lagi pula tidak lama lagi. Aku juga akan kembali ke kehidupan asliku. Terima kasih ya, adik. Sudah merawat istri dan anakku. Dengan baik. Bagaimana kalau aku bilang ke Sinyi? Biar kamu tetap di rumah. Tidak usah. Jangan sungkan. Ayo. Ada APA? Sini. Jangan selikan Tuan Su. Aku tiba-tiba pulang ke negara. Tuan Su marah padaku. Itu wajar. Dia tidak punya hak untuk marah padamu. Kami, ibu dan anak, tidak pernah mengakuinya. Kamu pengganti yang jahat. Kamu tidak akan pernah bisa menyamai ayahku. King, ada kue di kulkas. I see, wait, APA. Tidak apa-apa, tangan teriris. Ayo, aku minta ibu bawa kamu ke dokter. Ayah Shu tidak boleh kenapa-kenapa. King. Sudahlah, kita makan di luar saja. Ya. Jiasheng, ganti baju yang pantas. Ayo pergi bersama. Tidak usah. Dia tidak pernah menolakku. Sini. Aku merawat keluarga ini selama 7 tahun. Kupikir setidaknya ada sedikit perasaan di antara kita. Sekarang kelihatannya. Aku hanya badut. Laki-laki pemilik rumah ini. Hanya akan aku. Tinggal 2 hari lagi. Tahan sebentar lagi. Aku mau pergi dinas, kamu masih santai-santai. Kalau bukan karena Xiao Jing, aku tidak tahu siapa yang merawat King. Kamu pakai uang ibuku lagi, beli apa? Ini semua barang yang kamu butuhkan untuk dinas luar kota. Sekarang sini. Sudah ada aku yang jaga. Sayang, ayah ajak makan masakan Prancis ya? Hor. Aku sudah muak makan masakannya. 2 hari ini, jaga baik-baik rumah. Jangan cari masalah lagi, atau konsekuensinya kamu tahu. Aku tidak ingin kejadian seperti kemarin terulang lagi. Su Jiasheng, kamu seperti sampah-sampah ini. Berlebihan. Mama tidak izinkan aku main air. Ayah baik sekali. Xiao Jing. King tidak bisa berenang, kamu membunuhnya? King, cepat naik. Hei, Kalau penchka jangan jaga anak. Jangan sekali. Pantas cincin tidak suka kamu. Siapa yang mau hidup bersama orang bodoh sepertimu? Nyai. Si kuno sok ngatur, ayah jangan dihiraukan. Biarkan dia dipencet sendirian. Pelampung sialan ini menyebalkan. Ayah, tolong lepaskan untukku. tidak bisa, King belum bisa berenang. Pelampung tidak boleh dilepas, aduh. Hubensi kamu pergi jangan. Dengar tidak, anak saja merasa kamu mengganggu. King kita adalah pejuang wanita. Tidak butuh ini, sini. Aduh, pegangan tangan yang kuat. Aku mau ambil bebek kecil. Obatku di mana? Sekarang sini. Sudah ada aku yang jaga. Halo asisten Lee. Suruh Su Jiasheng antar obatku ke sini. Gawat, Bos Shen, Nona celaka. APA?
Ada APA? XINY. Salahkan aku saja, izinkan King main air. Semua salahku. Tapi aku tidak menyangka. Su Jiasheng dia. Dia bagaimana? Dia melihat aku dan King bermain dengan gembira. Tiba-tiba dia berlari ke sini dan mendorong King ke air yang dalam. Aku sama sekali tidak bisa menghentikannya. Xiao Jing, jangan asal tuduh orang. Sinyi. Aku menganggap King seperti anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Dia yang melepas pelampung King. King. Katakan pada ibu, siapa yang mendorongmu? King, bicaralah. Ayah, Jangan paksa anak perempuan. Aku pergi saja. dia bilang kalau aku celaka. Ayah akan pergi lagi dari ibu. Dia bisa terus menjadi tuan rumah di keluarga ini. Aku tidak. King, kenapa kamu berbohong? Ayah, tolong aku. Ching jangan takut. Ayah di sini. Su Jiasheng. Seberapapun kamu membenciku, serang aku saja. Kenapa harus menyakiti anak 6 tahun? Kalau Ching celaka, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Shen King, lihat mataku dan katakan sekali lagi. Siapa sebenarnya yang menyakitimu? Di depan sini, kamu masih berani mengintimidasi anak. King, kamu jelas-jelas berbohong. XINY. King sudah ketakutan seperti apa? Dia bahkan tega menyakiti anak 6 tahun. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Xiao Jing, kamu begitu memutarbalikkan fakta? Tidak takut mendapat balasan? Sudah cukup, Su Jiasheng. Xiao Jing adalah ayah kandung King. Mungkinkah dia menyakiti anak kandungnya sendiri? Panggil orang. Mulai hari ini, Su Jiasheng tidak boleh melengke masak ke rumah. Dan tidak boleh memberinya makanan atau minuman, sampai dia mengakui kesalahannya. Baru kita beri dia makan. Shen sini, Bos Shen. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Kamu bisa cek CCTV kalau tidak percaya. Apalagi yang kamu tunggu? Bawa dia pergi. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Bodoh. Tong Er jangan tidur. Minggir. Keluarga dilarang masuk. Keadaannya tidak terlalu baik. Mohon keluarga bersiap mental. Anak baik. Aku bisa menyelamatkan mereka berdua. Apa kamu serius? Tapi, aku punya syarat. Tong Er dan 11-11 menyelamatkanku. Sampai mereka jadi seperti ini. Asal kamu bisa menyelamatkan mereka, aku rela melakukan apapun. Kamu pergi ke kota kekaisaran. Dan putrinya Shen King. Selama 7 tahun. 7 tahun sudah. Kamu bisa bebas. Baik. Aku setuju. Bertahanlah sedikit lagi, Su Jiasheng. Kamu akan segera bisa pergi dari sini. Kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Menyelamatkan Tong Er dan 11-11. Aku sudah cek CCTV, kamu memang tidak bersalah. Tapi Xiao Jing juga tidak sengaja. Aku memaafkanmu, kamu bisa tetap tinggal di rumah ini. Kamu tertawa apa? King masih kecil dan belum mengerti. Kamu sudah merawatnya selama 7 tahun, tidak bisa lebih sabar sedikit. King ingin makan kue buatanmu. Sekarang buatkan dan cepat bawa ke dia, kalau tidak. Baik. Hanya tinggal 1 hari lagi.
Apa 1 hari 2 hari? Tidak ada. Aku akan buatkan kue untuk King King. Ayah, aku menang taruhan lo. King King hebat. Orang seperti ini takut sama yang keras. Semakin keras kamu, dia akan semakin patuh. Kamu buta ya? Aku duduk di sini, kamu tidak lihat? Tidak bisa menyuapiku. Ching Ching. Kamu lihat dia lucu tidak? Seperti badut sirkus ya? Aku yang menyuapimu. Aku tidak mau makan sekarang. Pergi sana, jangan ganggu aku dan ayah. Maaf, Tuan Su. King King kami masih kecil. Wajar kalau emosinya belum stabil. Kenapa masih diam saja? Bersihkan ini. Ching Ching, kamu belum sempat makan kue, ya? Ayah, Mama akan belikan kue baru untukmu. oke, aku mau yang rasa stroberi. Rasa durian enak, wangi, lezat. Hahaha. Aku tidak mau. Aku mau yang rasa stroberi. Rasa durian. Aku mau rasa Rasa durian. Rasa stroberi. Rasa durian. Hahaha. Ternyata hari aku pergi ini bertepatan dengan ulang tahunku. Lantai 5, bankuet di Cheng. Bawa obat mabuk. Sepertinya ulang tahun tahun ini juga tidak bisa dirayakan. Sudah siap? Pak Tua, jam 12 malam ini. Aku akan menyelesaikan syarat yang aku janjikan padamu. Nanti, tolong jemput aku di hotel di Cheng, lantai 5. Baik. Singi. Ingat, hari ini ulang tahunku. Tuan Su, akhirnya kamu datang. Katanya hari ini juga ulang tahun Tuan Su. Kebetulan. Sama dengan bayi-bayiku. Hari yang sama. Itu adalah Singi dan King King. Itu adalah Singi dan King King. Hadiah untuk bye-bye. Bagaimana kalau begini? Kamu bawa pulang beberapa. Tidak usah, terima kasih. Tuan Su, ini adalah kue ala Prancis yang sengaja disiapkan Singi untukku. Dia takut aku tidak bisa menyesuaikan diri dengan makanan di dalam negeri setelah kembali. Bagaimana kalau Tuan Su? Coba juga. Apalagi yang dia mau lakukan? Aku tidak suka makan kue, apalagi yang dari luar negeri. Kamu simpan saja untuk dimakan sendiri. Tuan Su tidak menghargai saya. Atau tidak menghargai Singi. Jangan karena cemburu, merusak suasana. Hati-hati Singi membuatmu berlutut di luar lagi. Tidak makan, tidak minum. Tuan Su. Tenang, kalian tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi. Tuan Su, kamu tidak ingin merayakan ulang tahun bersama bye-bye, saya mengerti. TAPI. Kenapa kamu memukul saya? Sini. Kamu baik-baik saja.
Tidak apa-apa. Su Jiasheng, sepertinya pelajaran yang saya berikan kemarin belum cukup. Ayah baik hati mengundangmu untuk merayakan ulang tahun. Kamu malah memukulnya. Percaya tidak saya akan laporkan ke polisi? Saya tidak memukulnya. Xiaojing, Ada APA? Bye-bye, Maddie. Kue itu seharusnya membuat Sinyi berpikir. Su Jiasheng merekuni saya. Tidak disangka. Kamu yang membunuh Bye-bye. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya itu si sampah yang tidak mau pergi di rumah Tuan Shen. Yang meracuni anjing Tuan Xiao. Membunuhnya. Su Jiasheng, kenapa setelah Xiao Jing kembali, kamu menjadi seperti ini? Sekarang kamu begitu licik. Pikiranmu begitu jahat. Kamu juga mencurigai saya. Jelas-jelas kamu, tidak heran. Kamu sangat menolak kue ini. Saya menolak kue itu karena Xiao Jing. Jadi sebenarnya kamu ingin membunuh saya. Xiao Jing, kamu. Bye-bye. Ayah yang membunuhmu. Ayah, Ching-ching. jangan menangis. Sini. Selama bertahun-tahun di luar negeri, tidak bertemu kamu. Bye-bye yang menemani saya. Itu seperti anak kedua saya, menurut saya. Nyawa bayar nyawa, kalau tidak bisa membunuh langsung. Masih belum bisa memberinya pelajaran? Harusnya dia membayar dengan darah. Membayar dengan darah. Nyawa bayar nyawa. Membayar dengan darah. Su Jiasheng, sampai sekarang, kamu masih tidak mengakui kesalahanmu? Bukan aku, kenapa aku harus mengaku? Baik. Panggil orang. Bawa hukuman keluarga. Leluhur bilang, orang baru ingat kalau sudah merasakan sakit. Su Jiasheng, jangan lupa. Bagaimana kamu masuk ke keluarga ini dulu? Xiao Jing, Bye-bye adalah anakmu. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Satu langkah. Merangkak ke sana. Baik. Su Jiasheng, merangkak ke sini. Masih ada 5 menit, Su Jiasheng. Bertahanlah, semuanya akan baik-baik saja. Su Jiasheng, kamu masih tidak mau mengakui kesalahan? Baik, aku benar-benar salah menilaimu. Xiao Jing, lanjutkan. Pukul yang bagus, pelakar tak tahu malu. Dulu waktu mendekati Bos Shen, tidak menyangka akan seperti ini kan? Jangan lemah, Xiao Gongzi, ini semua hutangnya padamu. Kalau sampai cacat, itu juga kontribusi untuk masyarakat. Biar kamu tidak bisa pergi, biar kamu mendekati Sinyi. Orang sampah seperti kamu, seharusnya mati saja. Yang aku tidak mau. Kenapa kamu bisa dapatkan? Bajingan, ini semua karma yang pantas kamu dapat. Shen Sinyi, aku tidak menyangka kita. Pertemuan terakhir. Akan tidak sopan seperti ini. Apa terakhir? Kurasa kamu belum cukup mendapat pelajaran.
Pukul sampai mati. Baik. Su Jisheng. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau mengakui kesalahanmu atau tidak? Pukul dia sampai mati. Hari ini aku akan melakukannya sendiri. Berhenti. Tuan Su, kami akan membawa kamu pulang. Janji 7 tahun. Akhirnya selesai. Su Jisheng, kamu sedang melakukan apa lagi? Shen sini? Tidak. Bos Shen. Di tempat umum, lebih baik tidak saling menarik. Kalau sampai salah paham lagi, nyawaku tidak cukup untuk kamu mainkan. Su Jisheng, kamu mau kemana? Su Jisheng, Tuan Su pasti masih dendam karena aku memukulnya tadi. Jadi, dia sedang merajuk. Paman Su, kamu tidak punya rumah. Mau jadi gelandangan? Su Jisheng, kamu membuat King King jatuh ke air dan menyebabkan kematian Bai Bai. Xiao Jing hanya menghukummu sedikit. Sekarang kamu mau pergi begitu saja, tidak bisa bertanggung jawab sedikit. Xiao Jing. Kue beracun itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tahu sendiri. Dan kamu Shen sini. Ingat baik-baik. Aku tidak pernah berhutang apapun padamu. Kita tidak ada hubungan lagi. Su Jiasheng adalah suamiku. Atas dasar apa kamu membawanya pergi? Sepengetahuanku, kalian belum menikah secara resmi. Jadi kemana Tuan Su pergi, kamu tidak berhak menanyakan. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menjadi kuda tungganganku? Su Jisheng, kalau kamu berani melangkah keluar pintu ini setengah langkah, jangan harap bisa kembali ke keluarga Shen. Baik, Bos Shen. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawatku? King King, jangan khawatir. Ini pasti caranya untuk menghindari hukuman. Tidak lama lagi dia akan kembali dan menjadi pengasuhmu lagi. Anak baik. Aku bisa menyelamatkan mereka berdua. Pak Tua. Duduk. Janji yang kamu janjikan padaku sebelumnya sudah selesai dengan baik. Tapi tidak terduga, kamu terluka. Aku akan meminta Xiaoli membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Sebelum aku pergi, bisakah kamu membantuku? Katakan. Bantu aku mengumpulkan bukti bahwa Xiao Jing menjebakku dan melukaiku sebanyak mungkin. Serahkan pada Shen sini dan ibunya. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku untuk mereka. Su Jiasheng tidak punya keluarga di kota Kaisar. Dari mana asal orang-orang itu? Belakangan ini dia terus-menerus mengomel setiap 2 atau 3 hari. Ini semua salahku. Aku yang mengacaukan segalanya dan menyebabkan kematian Bai Bai. Xiao Jing, tenang saja. Su Jiasheng tidak punya tempat untuk pergi. Saat dia kembali, aku pasti akan membuatnya memberi penjelasan padamu. Tidak APA, sini. Bahkan jika dia tidak pulang, tidak meminta maaf, aku akan memaafkannya. Tidak, Ayah. Saat dia kembali, kita pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Sampah yang mengganggu, lebih baik kamu tidak kembali. Aku masih ingin makan telur yang kamu masak. Baik, ayah akan membelikanmu. Ada apa, Sinyi? Di mana Su Jiasheng? Mungkin dia sudah pergi istirahat dulu. Su Jiasheng, siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri?
Sanggu ajaib. King berhenti menangis saat di tanganmu. Tenang, Sinyi. Tidak, aku akan belajar. Aku akan merawatmu dan King. Apa yang terjadi, Sinyi? Su Jiasheng menggeleng. Tuan Su, kami akan membawamu pulang. Pulang? Ke rumah mana? Bukankah orang tua Su Jiasheng sudah meninggal? Mungkin Tuan Su sudah kembali. Pasti dia sudah memikirkan dengan jelas dan kembali untuk meminta maaf pada kita. Kalau tidak, kemana lagi dia bisa pergi? Mari kita lihat juga. Halo, Nona Shen, ini ada sebuah video yang dikirim oleh Tuan Su. Tolong tanda tangani. Video. Baik, terima kasih. Mama, di mana pria jahat itu? Kenapa tiba-tiba ada hal seperti ini? Jangan biarkan Sinyi membukanya. Sinyi, lebih baik jangan melihat hal yang tidak dikenal. Shen Sinyi. Ada beberapa hal yang ingin kuberitahukan padamu. Sinyi, sepertinya baterainya habis. Su Jiasheng ini sebenarnya sedang melakukan apa? Dia tidak mungkin pergi begitu saja. Su Jiasheng ternyata ingin menjebakku. Kamu tunggu saja. Sayang, apakah tubuhmu masih ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Kalau ada yang tidak nyaman, segera beritahu Bibi. Ya, Setelah kamu sembuh, kita akan pulang. Paman Su. Jia Sheng. Kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku pernah bilang akan melindungi kalian. Bagaimana mungkin aku tidak akan melihat kalian? Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Jia Sheng. Terima kasih. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih pada kalian. Ini benar-benar keajaiban, ya, berkat Tuan Su. Menemukan akademisi Shen. Dia yang mengobati sendiri, sehingga menciptakan dua keajaiban. Paman Su, kamu sudah melakukan terlalu banyak untukku dan Bibi. Bagaimana kalau kamu jadi suami bibiku? 11-11 maksudnya, dia sejak kecil tidak punya ayah. Dia ingin punya ayah. Bagaimana kalau dia menganggapmu sebagai ayah angkat? Baiklah. Mulai sekarang, aku adalah ayah Suenyu. Ye, akhirnya aku punya ayah. Jia Sheng. Beberapa waktu lagi, keluarga Ye akan mengadakan pesta. Pertama, untuk merayakan kesembuhanku. Kedua, ini juga untuk persiapan saya mengambil alih grup. Tapi, Percayalah padaku. Kita pasti akan selamat, kan? pasti akan selamat. Su Jiasheng. Sinyi, apakah kamu memanggilku? Ayah. Aku akan rapat sebentar lagi, kamu bantu aku pilih baju. Tidak masalah. Banyak sekali. Sini, pakai yang mana? Kalau mau menemui klien, pakai yang ini saja, sopan dan elegan. Ayah. Bantu aku ikat. XINY. Aku tidak terlalu bisa. Aku yang akan melakukannya.
Ayah, sarapannya mana? King King, ayah tidak bisa masak. Bagaimana kalau aku memanggil asisten rumah tangga untuk memasak untukmu? Aku tidak mau, masakan mereka tidak enak. Ini. Tidak apa-apa, aku akan lihat apa yang ada di kulkas. Setiap hari, kalian mau makan apa? Cukup copet post-it dari kota itu. Aku akan masak untuk kalian. Mama juga makan. Kamu nanti anak King King. Saat ke taman kanak-kanak, sekalian beli sesuatu di jalan. Tidak masalah. Oh iya. TK Ching Ching. Si cola mana? Tidak apa-apa, biarkan sopir saja yang mengantar. Ayah. Mama, aku mau paman Su pulang untuk masak untuk kita. Sini, Su Jiasheng. Sudah lama menghilang. Jangan-jangan ada yang baru ya? Aku tidak setuju. Maksudku, dia belum minta maaf padamu. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu sangat baik padaku. Halo Su Jiasheng, kamu kemana? Aku peringatkan kamu, cepat kembali, kalau tidak aku. Shen Boss Shen. Ada APA? Ada kabar dari keluarga Ye di Haicheng. Nona Ye, Bos Ye sudah sembuh. 2 hari lagi akan ada pesta. Haruskah kita mempersiapkan diri? Setelah koma begitu lama, dia bangun. Baiklah, kamu beli hadiah saja. Katanya, orang yang dicintai Bos Ye juga akan hadir. Bagaimana kalau kita membantu? Kamu pilih yang mahal sedikit. Dan, kamu cari tahu. Di mana Su Jiasheng? Baik. Cepat lihat, itu orang terkaya di kota Kaisar. Bos Shan Shan Qinyi, kan? Cantik sekali. Pria di sebelahnya, bukan orangnya. Selalu mengikuti Bos Shen selama 7 tahun. Itu, kan? Tidak mungkin, kamu pernah lihat pria tampan seperti itu? Ini pasti mantan pacar Bos Shen, katanya. Baru-baru ini pulang ke Indonesia, memang, kabar tidak seindah kenyataan. Tidak heran Bos Shen tidak bisa melupakannya. Wah, Bos Shen, Anda datang jauh-jauh ke kota laut untuk menghadiri pesta. Sungguh luar biasa, semangat profesional seperti ini. Benar-benar patut kita kagumi. Di dunia bisnis, saling menguntungkan adalah cara bertahan lama. Apalagi, Bos Ye sudah sembuh, saya senang untuknya. Sebagai sesama wanita, saya harus datang. Ini siapa? Ah, halo saya. Ini teman saya, Xiao Jing. Malam ini, tidak hanya Bos Shen yang membawa teman pria. Katanya, teman masa kecil Bos Ye juga akan hadir. Katanya, dia tidak hanya tampan, tapi juga orang yang sangat berbakat. Mereka berdua seperti pasangan sempurna. Mungkin. Teman pria Bos Shen akan kalah. Teman-teman semua, selamat datang di pesta warisan grup Y. Pertama-tama, mari kita sambut Bos Ye dan teman masa kecilnya. Bapak Su, mari kita sambut mereka. Tepuk tangan untuk mereka. Bapak Su, Wah, luka Bos Ye sembuh sangat cepat. Tidak ada bekas kebakaran sama sekali. Malah lebih cantik, hahaha. tapi, kenapa dia memegang buket bunga mawar? Katanya ini Bos Ye, khusus disiapkan untuk sahabat karibnya, Tuan Su. Untuk berterima kasih padanya di depan semua orang hari ini. Sepertinya, dia juga akan melamarnya. Wah, ini terlalu romantis. Aku sebagai wanita, hampir jatuh cinta pada Bos Ye. Yetong punya sahabat karib yang begitu setia. Kenapa aku tidak tahu? Mama, yang mereka sebut Tuan Su. Apakah itu Papa Su? King King, jangan bicara sembarangan, Mama sekarang masih marah pada Tuan Su karena pergi tanpa pamit. Kenapa si dia mendengar sebutan Tuan Su? Selalu ada perasaan tidak nyaman yang kuat. Terima kasih semuanya telah hadir di acara malam ini dari Ye Group. Selama saya sakit, saya ingin berterima kasih khusus pada seseorang. Karena keteguhannya, saya bisa, dalam waktu singkat ini, membangkitkan kembali Ye Group.
Bos Ye sudah bicara banyak. Lebih baik kita lihat wajah sahabat karib ini. Ya, semua sudah tidak sabar. Siapa sih pemuda berbakat itu? Yang bisa mendapatkan perhatian Bos Ye. Benar-benar Papa. Su Jiasheng. Su Jiasheng, benarkah ini kamu? Kenapa membuatku merasa begitu asing? Memang pantas jadi sahabat karib Bos Ye. Sangat tampan. Auranya, aku pikir ini. Pemuda kaya dari drama pendek. Papa keren banget, aku ingin dia jadi papaku. King, jangan nakal. Bukankah kamu paling suka? Papa. Kamu bahkan tidak bisa masak, aku tidak mau sama kamu. King, makan dulu. Kamu. Aku tidak mau makan masakanmu, rasanya tidak enak. Su Jiasheng, bukankah kamu sudah menghilang? Kenapa muncul lagi? XINY. Baru saja pembawa acara memperkenalkan. Sebagai sahabat karib Bos Ye. Bos Ye juga bilang, selama ini. Dia selalu setia padanya. Mengkingkah. Ini alasan Tuan Su pergi tanpa pamit? Penampilanmu hari ini juga tampan ya? Bos Ye pilihannya bagus. Su Jiasheng, sebaiknya kamu hanya bermain sulit. Tuan Su, ini benar, mencari yang lain? Oh tidak. Sepertinya, hubungan Tuan Su dan Bos Ye sangat baik. Mungkinkah selama ini Tuan Su bersama Sinyi kamu hanya mempermainkanmu? Su Jiasheng, apa maksudmu? Kamu pikir begitu? Bisa membuatku berubah pikiran, memintamu kembali. Bos Shen. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Hari ini yang utama adalah Bos Ye. Aku pikir Bos Shen seharusnya tidak membuat suasana terlalu memalukan. Tidak mengerti. Bukankah kamu sudah memperkirakan? Aku akan datang ke acara Yes Chamber of Commerce. Kamu baru berubah penampilan dan muncul di sini. Lalu meminta Bos Ye membantu bermain sandiwara. Agar aku cemburu dan memaafkanmu. Aku pikir mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Jangan terlalu percaya diri. Sebutan, wanita percaya diri biasa. Tidak enak didengar. Baiklah. Kalau begitu berani kamu memberitahu semua orang. Apa hubungan kita? Bos Shen. Jiasheng sekarang adalah orangku. Tolong hargai pilihannya. Orangmu? Su Jiasheng, kapan kamu menjadi begitu sembarangan? Shen sini. Hal-hal yang sudah berlalu, aku sudah bilang. Aku tidak berhutang apa-apa padamu, juga tidak perlu menjelaskan apa-apa. Sinyi, jangan marah, karena Tuan Su sudah memiliki kehidupan baru, kita harus memberinya doa. Diam. Ayah, kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Aku tidak mau ayah jahat ini lagi. Kita hidup bersama. Dulu, kamu hanya menginginkan ayah ini. Sekarang hanya seperti yang kamu inginkan saja. Jangan. Kamu berjanji padaku akan selalu menemaniku. Ayo kita pergi. Su Jiasheng, apakah kamu benar-benar tidak lagi milikku? Su Jiasheng, dengan apa kamu berani? Dengan apa semua orang mengelilingimu? Aku tidak akan membiarkanmu nyaman. Shen sini, kamu gila. Tong Er, kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu. Kapan aku menyinggung Bos Shen? Ahli waris Ye yang terhormat, pria apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Harus merendahkan diri untuk merebut milik orang lain. Shen sini. Tong Er. Sebelum kamu, aku dan Bos Shen ada sedikit kesalahpahaman. Sekarang, biarkan aku menyelesaikannya sendiri, ya? Tapi, Tenang, aku bisa melakukannya sendiri. aku tentu percaya padamu. Su Jiasheng, kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya? Orang yang sakit-sakitan seperti ini pun kamu mau? Dengan siapa aku bersama adalah kebebasanku. Tidak perlu Bos Shen ikut campur. Bersama. Kamu bersamanya. Kamu menghilang selama ini. Hanya untuk bersama orang yang sakit-sakitan ini? Mulutmu sebaiknya dijaga.
Ayah, siapakah tante ini? Dia baru saja memanggilmu apa? Kamu tidak boleh menyakiti aku. Ayah. Su Jiasheng, aku benar-benar tidak tahu. Kapan kamu punya anak perempuan sebesar ini? Sheng sini. Aku tidak ingin menyakitimu. Lepaskan tanganku. Ching Ching. Kamu bawa dia keluar dulu, kami ada urusan orang dewasa. Sheng sini. Sudah cukup kamu berbuat onar? Sudah cukup aku berbuat onar? Su Jiasheng, sebenarnya kamu yang berbuat onar, kamu menghilang begitu lama. Dengan mengandalkan keluarga Ye, kembali dan memberiku kejutan besar ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu mungkin sudah bersama Ye Tong, saat masih bersamaku. Shen sini. Jaga mulutmu. Kamu marah padaku demi dia. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu bahkan tidak bisa melakukan hal yang sedikit saja melawanku. Su Jiasheng yang dulu sudah mati. Jika kamu merindukannya, pergilah mencari di antara orang mati. Kamu berbohong. Selama ini, aku dan King King. Sebenarnya apa artinya bagimu? Aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Dulu kamu bilang hanya menganggapku sebagai pembantu. Kamu juga bilang aku licik dan penuh tipu muslihat. Sekarang berpura-pura penuh perasaan untuk siapa? Tapi merawat King King selama 7 tahun ini. Yang selalu memikirkan aku juga kamu. Aku tidak percaya. Kamu akan pergi begitu saja. Shen sini. Kita tidak menikah, tidak ada hubungan asmara. Aku pergi begitu saja kenapa? Kamu berbohong. Selama ini, kamu tidak mungkin tidak punya perasaan sama sekali pada kami. Kenapa? Hanya kamu yang boleh punya cinta pertama. Aku tidak boleh punya kenangan masa kecil. Sebenarnya apa yang kamu lihat dari orang sakit itu? Sudah kubilang. Dengan siapa aku bersama, bukan urusanmu untuk mengomentari. Apa yang Ye Tong bisa berikan padamu? Uang. Aku juga bisa memberikannya. Dia seorang yang baru saja bangun dari koma. Mungkin bahkan tidak bisa tidur denganmu. Shen sini, kamu. Ye Tong, kamu. XINE. Kamu baik-baik saja. Bos ya. Kamu bahkan berani melawanku demi seorang pria. Jangan lupa. Kita punya hubungan kerjasama. Pertama, Jiasheng sudah berkali-kali menekankan. Berharap Bos Shen menjaga mulutnya. Tapi kamu terus-menerus menghina dan memfitnahku. Jadi tamparan pertama ini, kamu pantas menerimanya. Kedua, jangan lagi membawa cinta murahanmu yang sok tahu itu. Untuk memaksa Jiasheng. Dia bilang, Jiasheng yang dulu sudah mati. Sekarang, kalian sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Jiasheng tidak akan memukul wanita. Tamparan kedua ini, aku yang akan memberikannya untuknya. Aku tidak menggakui wanita APA Pon. Bos ya. Kamu berani memukul Sinyi. Berarti kamu sedang mencari mati. Su Jiasheng. Kamu begitu membela wanita ini. Karena selama 7 tahun ini, kamu tidak bertemu Sinyi, jadi badanmu gatal. Xiao Jing. Aku tidak memukul wanita, tapi jika kamu berani melangkah lagi, aku akan menghancurkanmu. Pria lemah ini, ternyata begitu kuat, tidak bisa. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Tuan Siu. Jika kamu ingin memukul, pukullah aku, semuanya salahku. Aku seharusnya tidak kembali ke negara ini. Tidak seharusnya mencoba kembali ke sisi King King dan Sinyi. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, pukullah aku, tapi jangan merendahkan dirimu sendiri. Berpura-pura terlibat dengan Bos Ye. Baik. Seperti yang kamu inginkan. Aku akan memberimu satu pukulan lagi. Aku tidak tahu di mana aku telah meninggal Tuan Su. Sehingga Tuan Su memukulku seperti ini. Tapi, jika ini bisa membuat Tuan Su senang, aku juga merasa lebih baik. Kenapa? Sekarang tidak bilang dirimu pria lagi? Bersikap seperti wanita? Untuk siapa? Xiao Jing, semua ini memang salahmu. Kamu seharusnya meninggalkan mereka, ibu dan anak itu. Lalu kembali dengan muka tebal. Bahkan seperti orang yang paranoid. Merasa seluruh dunia ingin mencelakaimu. Lalu terus-terusan melakukan hal bodoh dan mencari masalah. Bahkan ingin bertindak terhadap Tong Er. Kamu benar-benar pantas dipukul. Xiao Jing. Tendangan ini aku lakukan untuk diriku sendiri. Kamu tidak perlu merasa tidak adil. Ini tidak ada artinya dibandingkan dengan tipu daya dan luka yang kamu berikan padaku. Aku menyarankan kamu untuk berhenti selagi masih bisa. Kalau ada kesempatan, biarkan Shen sini mengirimmu untuk syuting drama pendek. Jangan di sini, seperti badut yang melompat-lompat. I see. 11-11. Su Jiasheng, XINE. pergi.
Kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Bibi. Sudah tidak apa-apa. Kita pulang. Ayah, kamu tidak mau aku lagi? Bisakah kamu kembali menjadi ayahku? Aku ingin makan masakanmu. Aku ingin kamu mengantarku ke sekolah. King. Aku bukan ayahmu. Kita pergi. Ching Ching, baiklah, kita pulang dulu. Aku tidak mau kamu. Su Jisheng, kamu mencintaiku sampai rela mengikutiku tanpa nama dan status. Aku tidak percaya kamu bisa berubah hati begitu saja. Kamu pasti sengaja berbohong untuk membuatku marah. Pasti. Halo. Bos Ye, Anda menyuruh saya menyelidiki Tuan Su. Data tentang 7 tahun terakhir sudah dikirim ke email Anda. Baik. Untukku, selama 7 tahun kamu ternyata hidup seperti ini. Maaf, aku pasti tidak akan membiarkan orang yang menyakitimu. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan Shen. Sebelas. Sudah bangun? Bagaimana perasaan tubuhmu? Masih sedikit tidak enak, ayah peluk saja. Baik, ayah peluk kamu. Masih bisa manja ya, berarti tidak apa-apa dong. 11 sedang bercanda denganku. Ah, kamu jahat sekali. Ayo, cepat duduk. Kamu membuatku sangat khawatir. Ayah, apa hubunganmu dengan orang jahat tadi malam? 11. Ayah, maaf, aku seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu. Siksi, jangan merasa bersalah. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Dulu, untuk menyelamatkan kalian, saya berjanji pada seorang pria tua. Merawat ibu dan anak perempuan keluarga Shen selama 7 tahun. Hanya mereka berdua. Tidak mudah bergaul dengan mereka. Lihat dia menjelat, dia menikmatinya. Bagaimanapun, semuanya sudah berlalu, sebenarnya jika dipikir-pikir. Bukankah ini hanya pekerjaan yang tidak pernah berhenti selama 24 jam? Dimanapun menjadi kuda beban, tetap saja menjadi kuda beban. Saya menganggap penderitaan sebagai lelucon. Tapi ternyata orang yang benar-benar peduli pada saya, tidak akan merasa lucu. Tidak seperti beberapa orang, bahkan ketika saya menderita di depan mereka. Mereka pura-pura tidak melihat. Jia Sheng. Sebenarnya, kamu tidak perlu bekerja sekeras ini. Ayah, sekarang kamu bisa mengandalkan kami. Kami pasti akan membalas dendam untukmu. Siksi sangat hebat ya. Benar, jangan meremehkannya. Baiklah, kalau begitu, besok adalah hari anak, saya pikir. Ajak kamu ke taman bermain, sebagai balas budi. Boleh kan, Tuan Siksi? Pria, ini baru pantas. Haha, di mana kamu belajar itu? Jisheng, Sinyi, kenapa minum banyak sekali, ayo. Ayo Sinyi, bangun dulu. Minum obat dulu. Sinyi. Setelah minum obat mabuk, besok tidak akan terlalu sakit. Dengar ya. Sekali lagi. XINE. Tidak apa-apa kan? kamu akhirnya kembali. Saya tahu, kamu mencintai saya. Kamu tidak tega meninggalkan saya. Sinyi. Saya kembali.
Saya tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Jisheng, Shen sini, kamu malam menjara saya. Su Jiasheng SIP Kandang ITU. Sekarang mereka berdua, ibu dan anak, sudah terpikat oleh sampah itu. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Merebut kembali hati Sinyi. Sayal. dulu, tidak peduli sampai jam berapa saya minum. Jiasheng akan tetap bertahan. Menunggu saya pulang, menyiapkan sup mabuk, merawat saya dengan baik. Mama, kamu bau sekali, cepat mandi. Lalu temani aku ke taman bermain. Taman bermain APA? Hari ini hari anak, taman bermain mengadakan lomba kerajinan tangan. Sebelumnya Su Jiasheng sudah janji akan membawaku dan bilang akan memberikan hadiah juara pertama untukku. Tapi aku tidak bisa kerajinan tangan. Xiao Jing, bagaimana kalau kamu temani King King pergi? Sinyi, aku ini laki-laki dewasa. Mana mungkin bisa kerajinan tangan? Aku mau ke taman bermain, aku mau juara pertama. Kalian semua jahat, aku mau Papa Su. Kalau Jiasheng ada pasti lebih baik. Dia pasti bisa menghibur King King. Humph. Hari ini kelinci kecil lagi bikin kamu kesal, ya? Iya. King King seperti ini. Kita tonton kartun favoritmu ya, Ayah. Aku tidak mau nonton kartun, aku mau ke taman bermain. Ching Ching, Mama akan bersiap-siap dulu, lalu temani kamu. Aku akan coba menghiburnya. Juara hari ini sudah terpilih, mari kita beri selamat padanya. Dia meraih prestasi yang luar biasa dalam lomba kerajinan tangan ini. Dia adalah anak yang sangat hebat. Mama, ini salahmu karena harus mandi. Sekarang hadiah juara pertama diambil, kamu harus ganti, kamu harus ganti. Sudah, cuma hadiah juara pertama saja. Apa yang hebat? Kalau perlu aku beli dari mereka. Untuk kamu. Kamu juga marah padaku. Kalian semua jahat, aku mau Papa Su. Selanjutnya, mari kita sambut Y1111. Untuk naik ke panggung menerima hadiah. 11-11, benar-benar kamu? Ayo, mari pergi. Aduh. Kita juara pertama. Anak baik. Ayo, ambil ini. Terima kasih. Suka? Halo. Papa, dia sudah janji akan memberikan hadiah untukku. Dia pasti paling sayang padaku. Kenapa bisa seperti ini? Jiasheng pasti tahu, kamu akan membawa King King ke sini untuk ikut lomba. Bahkan sengaja membawa orang lain untuk merebutnya. Dulu dia tidak begitu mengerti. Sekarang, kenapa dia berubah seperti ini? Benar, Su Jiasheng sengaja membuatku marah. Pasti dia masih mencintaiku, dia sudah berusaha untuk kami. Dia sudah berkorban banyak, tidak ada jasa juga ada jerih payah, tidak ada salahnya. Memberinya kesempatan untuk turun tangan. Ayo kita pergi. Su Jiasheng, berhenti. Keluarga ini benar-benar tidak bisa hilang. Apalagi yang kalian inginkan? Kamu tidak boleh menyakiti aku. Sujeng,
Kamu sudah janji akan memberiku hadiah sekarang. Kamu malah membantu orang luar ini kalian ini. Tidak peduli bagaimana kamu merendahkan diri untuk memohon padaku. Aku tidak akan memaafkanmu lagi. Aku tidak butuh maafmu, dan lagi. Jika ingin hadiah, suruh orang tuamu menangkan untukmu. Bukan merebut dari putriku. Kamu malah membantu orang luar ini menyakitiku. Su Jiasheng, bagaimanapun juga. King King sudah memanggilmu ayah selama 7 tahun. Kamu malah untuk orang lain menyakitinya seperti ini jika kamu marah. Serang saja aku. Jangan salahkan Ching Ching. Shen sini, jaga baik-baik putrimu. Ching Ching. Su Jiasheng, sudah cukup kamu membuat keributan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Sekarang segera pulang bersamaku. Hal lainnya, aku bisa memaafkanmu. Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar sama. Sadarlah, aku dan kamu sekarang hanya orang asing. Benar, aku dan ayah adalah satu keluarga. Bagaimana mungkin kita orang asing? Kamu jelas sangat mencintaiku. Jiasheng tidak menyukaimu. Jika kamu terus mengganggu, aku tidak keberatan. Memberimu 2 tamparan lagi. Dia sudah menemani kita selama 7 tahun. 7 tahun. Apa hakmu mengatakan itu? Apa hakmu? Bisakah kamu normal? Tong Er, kamu baik-baik saja. Ah, Sakit. nanti pekerjaan ini, jangan kamu lakukan sendiri. Kamu hanya perlu memberitahuku. Dia sebelumnya juga memukulku. Kita pulang dan berobat, ayo. 11-11. Pierre Henty. Su Jiasheng, kamu tidak bisa melihatnya. Dia pura-pura ya? Luka kecil kayak gitu, kalau telat dikit aja udah sembuh sendiri. Ngapain lagi pakai diobatin? Minggir, jangan bikin aku ngomong 2 kali. Tong Er, ayo pergi. Mama, aku mau papa. Xiao Jing, kepalaku sakit banget. Bisa bantuin jaga King King nggak? Serahin ke aku, cepetan istirahat. Jangan sampai kamu bawa dia ke kolam renang ya. Santai aja, ngurus anak emaha gampang. Begini terus ributnya, juga nggak selesai-selesai. Oke, ketemu ide. Anak baik. Aku mau papa Su. Ching Ching. King King dokter, cepat panggil dokter. Ini demam tinggi dan biduran karena alergi alkohol. APA? Sebagai orang tua, harus tanggung jawab dong. 24 jam ke depan ini sangat krusial. Obat-obatan ini harus diminum tepat waktu. Xiao Jing, bukannya aku suruh kamu jaga King King dengan baik, kok malah dikasih minum alkohol? Aku nggak ngasih. Aku baru pergi setelah bikin King King tidur semalam. Aku juga nggak tahu kenapa. Begitu bangun tidur jadi kayak gini. Mungkin King King tengah malam. Buka lemari minuman terus minum diam-diam. Dari dulu emang dia penasaran sama lemari minuman itu. Mama, King King gimana perasaanmu? Jangan nakal-nakal lagi dong, alkohol itu bisa diminum sama anak kecil? bukan. Hakak. Dia.
Dia yang maksa aku minum. Bukan aku. XINY. Pasty Ching Ching. Dia lagi demam ngigau, ia jangan didengerin omongannya. Kemarin juga kayak gini. Nuduh Su Jiasheng padahal nggak bener. Aku akan selidiki sampai jelas masalah ini. Harusnya sih. Sini, gimana kalau begini? Aku kasih King King minum obat dulu. King King, ayo minum obat. Lihatlah dirimu, kau sudah demam tinggi. Aku tidak mau minum. Aku tidak ingin melihatmu. Aku ingin Papa Su. King King bilang dia tidak ingin melihatmu. Kilyarlah. XINY. Kilyar. Mama, aku ingin Papa. Kenapa King King susah sekali? Kalau saja Jiasheng ada di sini. Obatnya terlalu pahit. Obat ini manis. Songgu. Aku akan memotong buah untukmu, oke? Kamu hanya perlu minum 2 butir. Aku bersumpah padamu. Benarkah manis? Ching Ching. King King, kenapa kamu? Cepat minum obat. Aku ingin Papa. Aku tidak akan minum obat sampai aku bertemu Papa. Mama akan membawamu menemui Papa. Jiasheng selalu ingin mendapatkan pengakuan dari King King. Mungkin dia akan kembali sekarang. Jiasheng. King King sakit, dia merengek ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu keluar dan bertemu kami? Jiasheng. Kamu mau pergi? Jiasheng, Ching Ching dimam. Dia tidak mau minum obat sampai bertemu denganmu. Jiasheng. Tidak akan pergi. Aku dan mereka sudah jelas batasnya. Tidak perlu lagi terlibat. Papa, jangan sedih. Ayo kita main game. Oke. Hahaha. Kamu pain? Jiasheng, bisakah kamu tidak begitu kejam? Kamu sudah merawat King King selama 7 tahun. Dulu kamu sangat mencintai kami. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Jiasheng, Mama, kenapa Papa tidak mau keluar menemui aku? Apakah dia sangat membenciku? Aku nanti akan patuh, kamu bilang padanya. Aku nanti tidak akan pernah merebut barang orang lagi. Tolong dia kembali. sayang, baiklah. Benar-benar langsung dimakan? Jiasheng, aku tahu. Dulu semuanya salahku. Kamu membenciku itu wajar. Aku sekarang akan berlutut dan minta maaf padamu. Jiasheng. Sayang, kamu tunggu di sini ya. Hahaha. Jiasheng, aku mohon kamu keluar dan bertemu. Jiasheng, aku tahu. Kamu mencintaiku. Kamu salah, Sheng sini. Aku keluar. Hanya karena rasa belas kasihan orang normal saja. Sekarang sudah bertemu. Cepat bawa anakmu pulang minum obat. Ayah. Aku nanti akan sangat patuh. Aku nanti akan patuh. Tolong kamu kembali. Kamu cepat pergi. Jangan datang lagi mengganggu hidupku. Ayah, jangan perlakukan aku seperti ini.
Kamu masih mau apa lagi? Kamu dulu jelas sangat mencintaiku, kenapa dalam beberapa hari semuanya berubah? Bukan aku yang berubah. Kamu tidak pernah berdiri di posisiku. Melihat 7 tahun ini. Waktu bahagia yang tidak pernah kumiliki. Aku ingat. Hari-hari difitnah dan disiksa, dan kamu adalah kaki tangannya. Maaf. Aku akui aku menyakitimu. Semuanya salahku. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki? Aku tahu, dulu aku buta. Tidak bisa melihat kebaikanmu padaku. Bisakah kamu biarkan kita mulai lagi? Aku bersumpah, kali ini aku tidak akan mengecewakan cintamu. Kamu tidak mengecewakanku. Karena aku tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin. Jika kamu tidak pernah mencintaiku, kenapa kamu selama 7 tahun ini selalu memenuhi semua permintaanku? Kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya? Karena ini dari awal sampai akhir. Hanya sebuah tugas. Aku merawatmu dan King. Hanya untuk menyelamatkan Tong Er dan 11-11. Dulu. Mereka berdua, karena menyelamatkanku dari kebakaran, menjadi koma. Saat itu, seorang pria tua mengatakan bahwa mereka bisa dibangunkan. Tapi dengan syarat. Merawatmu dan King selama 7 tahun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada transaksi yang begitu konyol? Ya. Konyol. Aku juga merasa ini konyol. Tapi saat itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Pria tua itu juga punya niat baik. Setelah Xiao Jing meninggalkan kalian, kamu sangat terpukul dan tidak bisa bangkit, jadi dia memikirkan cara ini untuk membantumu keluar dari kegelapan. Tapi bagiku, ini hanya awal yang salah. Aku tidak percaya. Ini pasti kamu yang mengarang. Kamu hanya ingin menipuku, membuatku percaya, bukan? Cukup, Shen sini. Kebenaran yang aku tahu, sudah aku beritahukan padamu. Kamu percaya atau tidak? Karena ini dari awal sampai akhir. Hanya sebuah tugas. Kebenaran yang aku tahu, sudah aku beritahukan padamu. Kamu percaya atau tidak? Xiao Jing, Hati-hati, sini, dia akan membuatmu berlutut di luar pintu lagi. Tidak makan dan minum. Xiao Jing, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Keket, Akhirnya kamu mengerti. semua ini adalah ulahmu. Ya. Jia Sheng adalah orang yang ku bawa pergi. Dan aku juga yang mengaturnya untuk berada di sisimu. Aku dulu berpikir, dengan perawatan Jia Sheng yang sangat teliti, kamu akan mengerti apa itu pria baik yang sebenarnya. Tapi tidak disangka, kamu masih terpengaruh oleh Xiao Jing si bajingan itu. Turipnides berulang kali menyakitinya. Jia Sheng adalah orang yang sangat baik. Apa yang terjadi ini? Profesor Shen, 2 pasien ini mengalami kebakaran yang sangat parah. Kalau diselamatkan, mungkin akan jadi vegetatif, tapi dia pemuda yang baik dan bisa diandalkan. Tampan juga. Sayangnya cucu saya yang buta itu. Kenapa bisa jadi begitu terpuruk? Karena kepergian Xiao Jing. Jadi begitu terpuruk. Kalau saja dia bisa kenal dengan pemuda ini. Eksperimen pemilihan kita sudah sampai tahap mana? Seharusnya segera bisa dicoba pada pasien. Coba saja, siapa tahu berhasil. Anak baik. Saya bisa menyelamatkan mereka berdua. Pemuda itu takut saya mundur.
langsung setuju saat itu juga. Dari sini bisa dilihat. Dia tulus pada keluarga Ye. Sayangnya kamu, baru sekarang sadar. Baru sekarang sadar. Saya juga salah, terlalu angkuh waktu itu. Saya pikir 7 tahun bersama sudah cukup untuk menyatukan kalian berdua. Sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kalian nanti masing-masing jalani hidup sendiri saja. Tidak, tidak akan. Joshua bilang, Yetong menjadi seperti ini karena menyelamatkannya. Dia bersamanya. Pasti karena merasa berterima kasih. Lalu apa lagi yang kamu mau? Dia sudah memilih Yetong. Kamu jangan ganggu dia lagi. Saya sekarang akan memberikan penjelasan pada Jia Sheng. Saya sekarang akan pergi. Ching Ching. Ayah akan menemani kamu tidur siang hari ini, ya. Kalau begitu Ching Ching hari ini. Mau dengar cerita apa? Saya tidak mau kamu yang cerita. Saya mau ayah saya yang cerita. Baik, kalau begitu hari ini kita tidak cerita, kita tidur siang. Tidur, jangan pegang foto, ayah simpan untukmu. Bagaimana? Jangan ikut campur. Istirahatlah lebih awal. Ayah, Su Jiesheng. Kau pikir kau bisa terus bersenang-senang? Tunggu saja di tempat kejadian. Kehancuranmu. Xiao Jing. Jangan terlalu tegang, sudah bertahun-tahun baru sekali naik panggung. Jangan beri dirimu terlalu banyak tekanan. Baik, sampai jumpa, bye. hei Bibi, kalau mau cari ayah, langsung saja pergi. Berputar-putar di sini, lantainya hampir aus. Kau ini anak kecil, apa yang kau tahu? HMPH, aku tahu, kau cuma malu untuk mencarinya. Tapi tidak enak. Kalau begitu, aku akan pergi mencarinya dulu, lalu kau sendiri di sini. Boleh? Iya, pergi saja. Aku sendiri tidak masalah. Bayarkan bodyguard menjagaku. Baik. Setelah itu selesai, pasti ada hadiah besar. Iya, semangat Bibi. Baik, aku pergi dulu. Ayah. Jia Sheng, kau di dalam? Jia Sheng. Tidak.
Tampan sekali. Tidak heran, dua orang itu berkelahi untukmu sampai berdarah-darah. Siapa kau? Jangan tegas, Su Xiao, malam ini aku akan membuatmu tidak akan pernah lupa. Siapa yang mengirimmu? Ayo, tersenyumlah, besok semua orang di kota akan melihat betapa berantaknya kehidupan pribadi Su Xiao. Berani kau? Jangan sentuh aku. Berani kau melawan? Su Xiao sangat pemarah. Cepat ikat dia. Kalian tahu siapa aku? Berani menyentuhku? Lalu apa? Aku membawa hadiah. Positif. Denganmu menemani di jalan ke neraka, tidak akan kesepian. Jangan sentuh aku, pergi. Jangan teriak. Jangan sentuh. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergi. Cepat pergi. Jia Sheng, aku akan membawamu pergi. Jia Sheng, mari kita pergi dari sini, ya? Baik. Aku tidak bisa berjalan lagi. Aku sangat panas. Jia Sheng, Selama bertahun-tahun. Kebaikanmu padaku. Aku selalu melihatnya. benarkah? Ya. Benar. Su Jiasheng, kamu begitu membela wanita ini, karena selama 7 tahun ini tidak bertemu Sinyi, jadi tubuhmu gatal. Ternyata Jia Sheng benar-benar karena 7 tahun ini tidak pernah benar-benar memilikiku, baru mencari Yetong. Dia masih mencintaiku, aku akan membantumu, ya? Baik. Tong Er. Jia Sheng, kamu lihat jelas siapa aku. Tong Er, kenapa kamu marah? Jia Sheng, kamu lihat lebih jelas. Aku bukan Yetong. Kamu sudah sadar. Shen Sinyi. Kenapa kamu di sini? Shen Sinyi. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Di hatimu, aku sebenarnya orang seperti apa? Aku selalu berpikir, meskipun kamu tidak mengerti. Tapi seharusnya kamu jujur. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa begitu hina. Aku hina. Siapa yang tadi memaksaku? Jika bukan karena kamu memberiku obat, aku tidak akan seperti ini. Shen Sinyi, jangan membuatku membencimu. Kamu sangat membenciku, apakah selama ini? Di hatimu, aku tidak ada tempat sama sekali. Jia Sheng, dulu aku tidak tahu kamu menginginkanku. Sekarang aku kasih, oke? Cukup, Shen Sinyi. Jangan bikin aku meremehkanmu. Meremehkanku. Yetong, kenapa dia? Kenapa selama ini? Kamu terus-terusan memikirkan Yetong. Kamu ngomong dong. Kenapa kamu tidak berani melihatku? Setidaknya dia tidak akan sepertimu. Ngeyel, terus-terusan mengganggu orang yang tidak mencintaimu. Kita sudah berakhir lama, jangan memaksakan yang bukan jodoh. Aku kira kamu akan mengerti hal ini. Ayah, aku seharusnya sudah mengerti. Tapi aku tidak rela. Aku tidak percaya di hatimu tidak ada aku sama sekali. Shen Sinyi, kamu gila. Kamu tidak berani melihatku. Kamu takut. Kamu takut tidak bisa menahan diri. Shen Sinyi, sadarlah. Jia Sheng, aku. Shen Sinyi, kamu masih punya malu tidak?
kita pergi. Berhenti. 7 tahun ini, yang bersamanya selalu aku. Kamu tiba-tiba muncul dan merebut suamiku, kamu masih punya malu tidak? Yetong, aku kasih tahu kamu. Kamu cuma penipu, kenapa kamu terus mengganggunya? Shen sini. Kamu harus tahu batas. Jisheng, kamu sampai mendorongku demi dia. Adik kecil, sudah larut malam. Mau kemana, roknya pendek banget. Biarkan kakak senang-senang, senang dong. Jangan mendekat, aku peringatkan kalian. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan menelepon polisi. Wah, telepon polisi, aku kasih tahu, kantor polisi, kakak sering ke sana. Seluk-beluk di dalamnya, kakak tahu semua. Haha, ayo, jangan malu-malu. Jangan mendekat, pergi. Pergi. Sini, kamu baik-baik saja. Cepat pergi. Kenapa? Ketakutan? Aku peluk kamu. Dulu. Kamu selalu tidak tega menyentuhku sedikit pun. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Shen sini. Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Tolong Bos Shen menyadari posisinya. Karena sudah rujuk dengan mantan suami. Jangan ganggu Jia Sheng lagi. Ayo pergi. Jauhi aku. Jia Sheng, Jangan mendekatiku. kamu akan melukai dirimu sendiri, Jia Sheng. Jia Sheng, buka pintu. Jia Sheng. Ada apa denganmu, Jia Sheng? Buka pintu. Kamu mandi air dingin? Kamu gila. Tante, dokter sudah datang. Tante, aku tidak melihat apa-apa. Tante, aku mengerti, kalian lanjutkan, aku tidak akan mengganggu. Paman dokter, ayo kita pergi. 11-11, jangan nakal. Tidak apa-apa, setelah disuntik obat, dia akan segera sadar. Baik, terima kasih dokter. Aku kenapa? Kamu keracunan, tadi dokter sudah membantumu. Bagaimana perasaanmu? Tong Er. Apakah aku melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Su Jiasheng, kamu tidak mau bertanggung jawab, kan? Jadi sengaja pura-pura lupa semuanya. Bukan, aku tidak. Jadi maksudmu, kamu mau bertanggung jawab? Tapi, kita seharusnya mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Ayah malu-malu, waktu kamu mencium tante. Aku dan paman dokter melihatnya, kalau kamu tidak menikahinya, dia tidak akan bisa menikah lagi. Maaf Tong Er, waktu itu aku tidak sadar. Tidak sadar bisa seenaknya dekat dengan orang lain? Kalau begitu aku juga akan cari alasan ini. Tentu saja tidak boleh. Jangan bercanda seperti ini lagi. Ayah, kamu cemburu kan? Tante aku ini pintar, cantik dan mampu, pasti akan jadi istri yang baik.
Orang yang mengejarnya sudah sampai Paris. Tolong Bos Shen menyadari posisinya. Karena sudah rujuk dengan mantan suami. Kalau begitu, jangan ganggu Jia Sheng lagi. Ayo kita pergi. Tong Er sepertinya benar-benar baik. Ayah, kalau kamu tidak bertanggung jawab, aku tidak akan memaafkanmu. 11-11, tenang saja. Ayah bukan orang seperti itu. Tong Er. Sebenarnya aku. Aku tadi hanya bercanda. 11-11, jangan ganggu ayahmu. Jadi kalian berdua tadi sedang beraktingnya. Aku bilang, kamu belajar dari siapa? Ternyata dari bibimu. Kamu benar-benar jahat. Kaya lihat wajah bibi hampir merah seperti pantatnya. Ya 11-11, kamu tertawa apa? Kapan aku mengajarkanmu ini? Jam berapa ini? Cepat tidur, ayo pergi. Ayah, bibi malu. Ayah, bibi malu. Syukurlah semuanya masih bisa diselamatkan. Tong Er, aku tidak melewatkanmu. Tak disangka, dia bisa melakukan hal seperti ini. Foto nanti harus diambil dengan baik, jangan biarkan dia menyakiti orang lain lagi. Su Jisheng, kamu tunggu saja kehancuranmu. Sini, kenapa kamu di sini? Aku dengar ada keramaian di sini, jadi aku bawa wartawan untuk melihat. Xiao Jing, kenapa berdiri di pintu? Masuklah. Kamar suite romantis, pria dan wanita sendirian, apa Sinyi ingin? Dengan aku. XINY, kenapa? Aku selalu di sini. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku tentu tahu. Kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. XINY. Xiao Jing, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan di belakangku? Suruh wartawan masak dan tangkap. Sungguh lucu. Kamu suka menghitung orang lain kan? Maka hari ini aku akan membuatmu merasakan rasa dihitung oleh orang lain. XINY, aku. Bawa dia pergi. Sinyi, dengarkan penjelasanku, ini pasti salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa. Salah paham. Lihat, apa ini? Ini juga salah paham. Apa ini? Rekaman pesta ulang tahun. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sekarang, Tidak. Ini tidak benar. Ini palsu. Sini, pergilah padaku. Aku difitnah. Fitnah? Kamu pikir sekarang aku masih percaya kata-katamu? Sinyi, aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Aku tidak tahan melihatmu memandang Su Jiasheng. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu, Sinyi. Cintamu adalah merancang fitnah pada orang lain, bahkan menggunakan cara yang hina. Cintamu benar-benar membuat orang merasa jijik. XINY.
Sekarang aku akan membuatmu tahu. Apa itu? Menanggung akibat perbuatan sendiri. Sinyi, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Lanjutkan pukulannya. Sinyi, tolong lepaskan aku. Lepaskan kamu? Lalu, apakah kamu melepaskan Jia Sheng? Kurang dia. Jangan beri dia makanan atau minuman. Shen Xini, sadarlah. Selama aku mencintaimu, Semua yang aku lakukan sekarang, hanya membalas kerusakan yang kamu lakukan pada Jia Sheng. Dengan berlipat ganda. Shen Xini. Kamu pikir dengan melakukan ini, dia akan memaafkanmu? Mimpi. Mungkin dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Tidak, tidak mungkin, dia hanya marah. Sekarang aku sudah membela Jia Sheng. Dia pasti akan memaafkanku. Pasti akan. Jia Sheng. Semua yang Xiao Jing lakukan padamu, aku sudah tahu, maafkan aku. Semua ini kesalahanku. Sudah selesai, Bos Shen? Kalau sudah, pergilah. Jangan pernah datang lagi dan mengganggu hidupku. Jia Sheng, aku tahu kamu hanya marah. Aku sudah menghukum Xiao Jing untukmu. Lihat. Aku sudah membalas dendam untukmu. Aku sudah membalas luka yang Xiao Jing berikan padamu. Dengan berlipat ganda padanya. Shen Xini, kamu benar-benar tidak berubah. Saat mencintai, kamu bisa memanjakan. Saat tidak mencintai, kamu bisa kejam seperti ini. Xiao Jing sekarang adalah aku dulu. Jia Sheng. Apakah kamu masih merasa tidak puas? Tidak apa-apa, aku punya cara lain. Cukup, Shen Xini. Apa yang kamu lakukan sekarang sama sekali tidak ada artinya. Seberapa menderita pun Xiao Jing, luka yang dia berikan padaku tidak akan hilang. Kamu juga, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menebusnya. Tidak akan mengubah fakta bahwa selama 7 tahun ini, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Sedikit pun. Tidak, tidak seperti itu. Shen Xini. Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Mulai sekarang, kita harus seperti orang asing. Jia Sheng. Kamu tega melihatku seperti ini? Aku tahu. Dulu semuanya salahku, aku yang salah padamu, ini salahku. Dan juga salahku, tidak bisa lebih cepat menyadari perasaanku padamu. Sebenarnya, aku sudah lama mencintaimu, aku hanya selalu mencintai tanpa menyadarinya. Kamu mencintaiku? Berani kamu bilang kamu mencintaiku? Selama 7 tahun ini, kamu memperlakukanku seperti pembantu, membiarkan orang lain menghina dan memukulku. Di keluarga Shen, aku tidak punya sedikit pun harga diri sebagai pria. Di matamu, aku hanya seperti anjing yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Tidak, tidak seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku terlalu bodoh, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan cinta. Bisakah kamu percaya padaku? Selama 7 tahun ini, aku selalu percaya bahwa meskipun kamu tidak mencintaiku, setidaknya kamu punya sedikit perasaan padaku. Tapi setelah Xiao Jing kembali, aku baru menyadari. Aku sangat salah, kamu bahkan tidak punya sedikit pun perasaan padaku, tidak akan membuatku menderita. Tanpa alasan yang jelas. Jia Sheng, ternyata hatimu begitu menderita. Semua ini untuk menyelamatkanku. Maaf, aku tidak akan pernah lagi membuatmu hidup dalam penderitaan seperti ini. Semua ini adalah jebakan Xiao Jing. Dia yang membuatku salah paham padamu. Shen Xini, jangan bohongi dirimu sendiri. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu hanya kehilangan seekor anjing yang selalu mengibas-ngibaskan ekor untukmu. Hanya tidak terbiasa saja. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa itu cinta? Aku bisa mempelajarinya. Kamu tidak bisa mempelajarinya. Cinta sejati adalah seperti yang Ye Tong lakukan. Cinta sejati adalah ketika aku dalam kesulitan, dia mengulurkan tangan. Bukan mengabaikan penderitaanku. Cinta sejati adalah ketika aku diracun dan tidak sadarkan diri, dia berharap menyelamatkanku. Bukan menyalahkan, bahkan mencoba memanfaatkan situasi untuk berhubungan. Selama 7 tahun ini, aku pernah berharap padamu,
Tapi kamu terus menyakitiku. Harapan itu sudah hancur. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tidak terlambat. Jia Sheng, aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan lagi, kita mulai dari awal. Kita tidak pernah memulai, bagaimana bisa memulai lagi? Lagi pula, hatiku sudah ada orang lain. Tidak, jangan pergi. Lepaskan. Aku tidak mau. Bos Shen, tolong jaga sopan santun. Lepaskan dia. Jia Sheng, kamu baik-baik saja. Shen sini. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu. Jangan ganggu Jia Sheng lagi. Jika kamu tidak mengerti bahasa manusia, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Jia Sheng, aku sangat kesakitan. Jia Sheng, tanganku juga sakit. Aku akan membawamu untuk diobati. Jia Sheng, Sakit. Masih berpura-pura. Benar-benar sakit. Sakit hati. Kapan kamu menjadi tidak serius seperti ini? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Shen sini. Kamu tahu ini apa? Hadiah yang kamu berikan di pesta penyembuhanku. jadi, Jia Sheng tidak suka hadiahmu, jadi biarkan aku mengeluarkannya dan membuangnya. Jia Sheng tidak menyukaimu, juga tidak menyukai barang-barangmu. Bawa barang-barangmu dan pergi dari sini. Shan X ini. Tolong, biarkan aku keluar. tenang. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melukai Jia Sheng lagi. Hei. Suruh si Zirang melindungi Jia Sheng secara diam-diam. Pastikan keamanannya. Ibu, cepat bangun. Ching Ching. Ching Ching, tolong bantu ayah. Ayah sangat tidak nyaman. King King, ayah tidak berbohong padamu. Ayah sangat tidak nyaman. Bantu ayah melepaskan ikatannya, ya? King King, ayah berjanji, mulai sekarang. Ayah tidak akan melakukan hal buruk lagi. Su Jia Sheng sudah tidak menginginkanmu lagi. Jika kamu tidak membantu ayah, kamu benar-benar tidak akan punya ayah lagi. King King, dikatakan bahwa seorang anak perempuan adalah kekasih ayah di kehidupan sebelumnya. Kamu benar-benar anak perempuan yang baik. Perci.
kamu boleh pergi. Jangan lakukan hal buruk lagi. Jiasheng. Jiasheng, jangan tinggalkan aku. Su Jiasheng, semua ini karena kamu, si sampah. Aku jadi seperti ini sekarang. Tunggu saja. Taruh bunga itu lebih tinggi. Jiasheng, kamu selalu seorang pria yang rendah hati. Sekarang, kamu sudah mengambil langkah pertama padaku. 99 langkah sisanya, biar aku yang mendekatimu. Bibi, tidak menyangka kamu juga bisa gugup seperti ini. Kamu anak kecil tidak mengerti apa-apa. Aku beritahu ya, nanti. Jika aku benar-benar mengungkapkan perasaan pada Ayah Su, kamu tidak boleh membuat kejutan di atas panggung, ya. Ya, aku mengerti. Ini menyangkut kebahagiaan keluarga kita di masa depan. Aku pasti akan sangat sopan dan santun. Baiklah, pergi bermain saja. Hei bos, ada situasi di sini. Hanya ulang tahun yang diperbaiki. Ternyata juga membutuhkan begitu banyak perhatian. Orang yang benar-benar mencintaiku. Setiap hal kecilku, di matanya itu penting. Jiasheng, pesta akan segera dimulai. Kenapa kamu belum ganti baju? Aku penasaran dengan dekorasi tempatnya, jadi keluar lihat. Bagus nggak? Mungkin aku terlalu berhayal dalam dekorasinya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga kamu suka nggak? Suka. Selama kamu yang dekor, aku pasti suka. Tong R. Terima kasih banyak atas semua yang kamu lakukan untukku. Cuma terima kasih doang? Bukan nggak bisa ada bentuk lain. Terus bentuknya apa? Nanti kamu akan tahu. Kamu bilang apa? Aku nggak dengar jelas. Aku bilang, nanti kamu akan tahu. Bos Shenye, yang di rumah itu. Bersiap untuk mengungkapkan perasaannya pada Tuan Su hari ini. Barusan ditelepon Mama, apa yang dia bilang beneran? Nggak bisa. Su Jiasheng cuma bisa jadi ayahku. Kamu bantu aku lihat. Oke. Sudah. Aduh, izinkan aku menyela dulu. Tamu mau masuk, kalian mau mesra, bisa nanti aja nggak? Diterima. Kalau gitu aku ganti baju dulu. Aduh, kamu pergi main. Aku kok nggak tahu. Bos Shen punya kebiasaan menguping orang ya. Su Jiasheng tahu kamu begitu licik nggak? Terus kenapa? Masih lebih baik daripada ada yang sok imut. Selamat datang para tamu di acara Su Jiasheng. Pesta ulang tahun Tuan Su, hari ini. Bagaimanapun, setelah hari ini, Jiasheng akan bersamaku. Semoga mulai hari ini, Bos Shen, jangan ganggu lagi kebahagiaan keluarga kami bertiga. Jiasheng, kamu benar-benar memutuskan untuk bersamanya? Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Su. Xiaojing, kamu gila. Kenapa kamu di sini? Berkat putri kita yang baik. Dia masih sayang sama aku, ayah kandungnya. Dia melepaskan aku. Ini semua salahku. Melepaskan pria jahat ini. Aku harus menyelamatkan ayah. Jangan banyak bicara, lepaskan Jiasheng sekarang. Bos Ye memang tegas. Aku datang hari ini bukan untuk membunuh. Shen Xinyi tidak akan membiarkanku pergi. Aku hanya ingin sedikit uang, lalu kembali ke luar negeri. Hari ini, dengan banyak tamu sebagai saksi. Aku harap kalian berdua tidak akan ingkar janji. Kamu mau Tong R memberimu uang? Atas dasar apa? Ini urusanmu dan Shen Xinyi. Diam. Kalau bukan karena kamu, Xinyi tidak akan berubah. Semua ini karena kamu si sampah ini. Lagi pula mereka semua sangat mencintaimu. Aku bisa dapat lebih banyak. Ada APA? Paman, kamu tidak punya malu ya? Apakah hidup sebelumnya jadi sol sepatu orang? Mau membuatku marah, anak kecil? Kamu lebih hebat sedikit. Dibanding Shen Qingqing. Akan kutunjukkan padamu seberapa hebat aku. Ah, aku tidak bisa hidup. Ah, XINE.
Sini. Sini. Tidak. Orang yang ingin kubunuh. Bukan kamu. Orang yang seharusnya mati adalah dia. Kamu baik-baik saja? Kenapa? Aku hanya ingin kembali ke luar negeri. Kenapa kalian tidak mau membiarkanku pergi? Tidak ada yang tidak mau membiarkanmu pergi. Kamu sendiri yang tidak mau membiarkan dirimu pergi. Kamu menginginkan terlalu banyak. Xiao Jing, aku tidak pernah bermaksud mengambil apapun darimu. Kamu sendiri yang mendorong dirimu ke jurang. Su Jiasheng. Apakah kamu tidak punya kesalahan sama sekali? Bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Su Jiasheng. Bicara. Bicara. Su Jiasheng. Aku akan jadi hantu dan tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Su Jiasheng. Kamu akan mati dengan sengsara. Maaf sekali, acara kita hari ini mengalami sedikit masalah. Nanti, saya akan memberikan hadiah permintaan maaf kepada semua orang. Silakan semua pulang dulu. Sini, sini. Siapa keluarga yang bersangkutan? Saya. Anak itu terbentur di bagian belakang kepala, pendarahan otak parah. Mungkin akan menjadi vegetatif, bersiaplah secara mental. Bagaimana dengan orang dewasa? Orang dewasa itu tertusuk jantung, nyaris tidak selamat. Sudah ajaib bisa selamat, sisanya tergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Terima kasih atas bantuannya. Bayar, belok kiri di lorong. Jiasheng, ada apa? Tong Er. Semua ini bukan salahku. Benar, kan? Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Hasil hari ini dari Shen Xini adalah akibat dari perbuatannya sendiri karena 7 tahun lalu. Dia tidak memutuskan hubungan dengan Xiao Jing dengan bersih. Jadi, inilah akibatnya. Ayah, meskipun ibu dan anak perempuan keluarga Shen adalah orang baik seperti aku dan Bibi, tetap tidak bisa menghentikan Xiao Jing yang memiliki hati gelap dan sengaja menyakiti orang. Jadi, semua ini pasti bukan salahmu. Anak baik, masih ingat aku? Pak Tua. Benar, aku menelepon untuk memberitahumu. Shen Xini sebenarnya adalah cucuku. Penyakit mereka berdua akan aku sembuhkan, kamu tidak perlu merasa bersalah. Justru aku harus berterima kasih padamu, karena telah menyelamatkannya dari penjara neraka. Baik. Musim semi telah tiba. Ayo pergi. Jiasheng, aku masih punya satu hal yang ingin kukatakan, meskipun jarang ada perempuan yang akan mengatakan ini terlebih dahulu. Tapi aku tidak ingin melewatkannya lagi. Jiasheng, Tong Er. Biarkan aku yang mengatakan. Tong Er. Aku menyukaimu. Bisakah kita bersama? Baiklah, Baik. wah, pulang ke rumah ya. ayo pergi. Pulang. Hmm, Pulang.